Hello guys, welcome to my channel bersama saya Helga Malinda. Oke guys, kalau kalian mau tanya nih keadaan saya gimana, pertama saya mau kasih tahu nggak usah khawatir guys. Walaupun ternyata saya terjangkit virus yang sedang viral saat ini, tapi kalian lihat kan guys, saya tidak apa-apa. Nah, di video kali ini saya mau sharing apa yang saya alami, gejala apa yang saya alami, agar kalian yang di sana bisa semakin berhati-hati ya guys, dan semakin peka dan tidak mengentengkan seperti itu ya guys ya, dari gejala-gejala yang ada saat ini guys. Nah, jadi gini guys ceritanya. Waktu itu tanggal 29 ya, badanku ini merasa kecapean. Awalnya ini guys, merasa kecapean. Jadi saya ini mempunyai dua anak ya, anak laki-laki yang besar dan anak perempuan yang kecil. Yang besar ini usianya 3 tahun, sedangkan yang kecil ini usianya 1 tahun gitu guys. Kalau malam kita masih tidurnya berbarengan semuanya guys. Nah, di tanggal 29 itu karena badan saya lagi capek ya kan, di tanggal 29 malam pula anak saya ini dua-duanya itu lagi rewel tidurnya guys ya. Jadi menyebabkan saya dan suami saya itu jadi nggak bisa tidur semalaman gitu kan. Nah, dari tanggal 29 yang kecapean, saya merasa hidung saya nih kok mulai pilek ya, seperti itu. Nah, tapi masih belum benar-benar pilek gitu ya guys, belum benar-benar flu gitu. Nah, karena saya nggak tidur seharian, di tanggal 30 ya, di tanggal 30 di dini hari sekitar jam 4, saya minta tolong sama mama saya. Minta tolong untuk jaga anak saya yang 1 tahun guys, dan kebetulan dia jam 4 ini memang sudah bangun gitu ya. Jadi saya titipkan dan kemudian saya izin, saya tak tidur dulu ya kayak gitu, karena badan saya ini nggak enak seperti itu guys. Nah, itu awal mulanya kejadiannya. Nah, ternyata di tanggal 30 ini ya, saya mengalami gini. Yang pasti flu saya ini semakin menjadi, jadi semakin berat gitu ya. Banyak ada lendirnya, tapi memang susah keluar. Saya kalau flu tuh lendirnya memang susah keluar. Yang saya rasakan juga itu tulang saya ini sakit. Nah, tapi sakitnya ini aneh guys ya. Seperti flu tulang, cuman lebih parah. Nah, tulang itu seperti ditusuk-tusuk ya, kalau kena AC itu seperti ditusuk-tusuk, tapi nusuknya tuh sampai tembus. Jadi saya tuh merasakan benar-benar sakit di sekujur tubuh saya, dari tangan, kaki, seperti itu ya. Tapi kepala saya nggak sakit sih, waktu itu kepala saya nggak mengalami pusing, cuman tulangnya aja seperti nggak tahan kena AC gitu guys. Tapi kalau saya keluar dari ruangan, tulang ini menjadi biasa, nggak sakit seperti itu. Nah, badan saya tuh lemes banget ya kan, jadi bawaannya seharian full. Saya ini tidur guys, dan saya merasa kalau waktu saya tidur badan saya ini panas. Nah, waktu saya ukur ya kan, begitu buka mata ya kan, melek gitu, saya ukur itu panas suhu badannya itu sekitar 37,2, 37,4, kadang-kadang antara yang saya alami itu antara 36,4 sampai 37,7. Nah, 37,7 ini nggak lama, cuman sebentar aja. Begitu saya bangun, saya cek, ternyata saya 37,7, terus kemudian langsung reda lagi. Kalau saya itu bangun dari tidur saya guys, seperti itu. Jadi memang ini tidak tergolong demam ya, kalau saya bilang ya. Ini tuh tergolong seperti sumeng atau sumer. Kalau orang Surabaya bilang sih sumer gitu ya, cuman ada yang bilang sumeng atau apa gitu ya, seperti itulah. Jadi nggak sampai demam tinggi juga guys, tapi yang pasti hari itu badannya lemes banget, tulangnya sakit, dan flu berat seperti itu. Di tanggal 30 suami saya ini sudah ngajak saya untuk cek
tes PCR, cuman karena badannya begitu lemes dan saya tuh nggak bisa bangun, jadi saya memilih untuk istirahat di rumah dan memisahkan diri malam-malam nih ya, sekitar jam 7, jam 8. Nah, tulang ini sudah mulai enakan, sumbernya juga sudah ndak kambuh, benar-benar hilang. Jadi kalau diukur tuh suhunya tinggal 36,6, 36,8 seperti itu. Jarang sekali ke 37 lebih seperti itu guys. Jadi saya merasa juga itu perbaikan tubuh, dan itu sangat luar biasa. Saya sudah nggak lemes lagi, bukan nggak lemes ya, tulang-tulang saya ini sudah nggak sakit lagi. Jadi saya ini lebih bersemangat seperti itu guys. Nah, oke. Saya tidur di tanggal 30 malamnya nyenyak banget gitu ya, nyenyak banget. Terus kemudian di tanggal 31 nih guys, pagi-pagi saya merasa badan saya nih entengnya luar biasa, dan energinya juga banyak banget. Jadi saya merasa bahwa ini adalah seperti flu tulang biasa, dan ini waktunya sudah sembuh. Seperti itu guys. Jadi benar-benar nggak sampai 1 hari ya tulang sakit dan lemes dan kawan-kawan itu ya, karena di malam hari itu kan sudah enakan badannya. Jadi di tanggal 31 saya melakukan aktivitas rutinitas pagi yang biasa saya lakukan, yaitu jalan pagi guys. Ya, saya jalan, saya senang seperti itu ya, saya mendapatkan langkah yang cukup banyak ya kan. Tetapi memang hidungnya ini masih flu guys ya, masih flunya belum hilang. Nah, sesampai di rumah saya nggak nyangka ternyata suami saya tuh juga udah bangun. Nah, biasanya agak siang, tapi yang hari itu pagi. Nah, ternyata dia tuh nungguin saya selesai jalan pagi. Kemudian saya ini belum sempat duduk ya, masih pakai pakaian jalan pagi saya. Nah, saya ini langsung diajak untuk tes swab guys sama suami saya waktu itu ya, karena tubuh saya kan sudah kuat gitu ya. Oke, saya nggak nolak, saya langsung tes swab. Waktu itu saya tes swabnya itu di National Hospital. Nah, kenapa di National Hospital? Karena saya tinggal di area Surabaya bagian barat, dan National Hospital ini rumah sakit terdekat serta mempunyai lab sendiri, jadi hasil swabnya itu cepat keluarnya itu. Jadi saya ke National Hospital. Awalnya saya periksa swab antigen. Jadi swab sekarang ini ada 2 macam, yang satu antigen dan juga ada yang namanya PCR. Saya ini swab antigen dulu guys. Nah, ternyata waktu saya swab antigen, nah saya melihat hasilnya, saya terkejut. Yaitu ini guys, hasilnya positif COVID-19. Oh my god, seperti itu ya. Nah, karena saya juga harap-harap cemas, saya berharap hasil swab antigennya semoga salah gitu ya. Akhirnya saya berlanjut tes swab PCR guys. Nah, saya jelas aja saya berharap tes PCR-nya itu negatif, seperti itu ya. Ini harapan saya, kan boleh kan berharap. Nah, tetapi karena sejak mengetahui swab antigennya saya ini positif, akhirnya saya sudah mengisolasi mandiri. Saya sudah pisah rumah, saya di rumah sendirian tanpa siapapun. Ya kan, ya di rumah ini guys, saya tinggalnya ini di lantai 2 nih, kamar ini walaupun kecil tapi menurut saya ini nyaman. Ini rumah kosong ya guys ya, awalnya ini rumah kosong, jadi saya stay di sini. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya kepada tetangga samping saya dan juga tetangga depan saya. Terima kasih karena di rumah kosong ini kan nggak ada wifi. Nah, tetangga depan dan tetangga samping ini bersedia minjemin saya wifi. Jadi saya dengan adanya wifi itu tidak kesepian guys. Nah, seperti itu. Nah, karena hasil dari swab PCR-nya di National Hospital itu 1 kali 24 jam. Nah, di tanggal 1-nya itu
swabnya itu hasil swab PCR-nya tuh keluar. Ternyata memang benar guys, saya dinyatakan positif COVID-19. Seperti itu. Gimana keadaan saya waktu di tanggal 31? Yang saya alami adalah flu, hanya flu, benar-benar tinggal flu aja. Jadi kalau memang saya nggak tes waktu itu, saya pikir tuh cuman flu biasa loh guys. Jadi untuk kalian yang misalkan mempunyai badan yang nggak enak, mulai nggak enak, entah itu flu, entah itu gejala-gejala lah, walaupun menunjukin cuma sedikit, saya sarankan untuk kalian bisa periksa ya, karena kita harus menjaga satu dengan yang lainnya. Selama saya karantina mandiri, kegiatan apa sih yang saya lakukan? Pertama guys, saya meminta untuk mungkin beberapa teman ada yang melihat video ini juga positif COVID-19. It's okay ya, tetap bersemangat, gak usah kebingungan seperti itu, karena saya akan berbagi tips-tips untuk kalian juga, atau untuk teman-teman yang memang tidak positif, ini juga bisa memberikan masukan aja ya untuk info. Yang saya lakukan adalah di rumah ini melakukan hobi saya yang membuat saya senang. Nah, hobi saya itu simple guys, bukan nonton drama Korea ya. Hobi saya itu adalah bersih-bersih. Jadi di tanggal 1 itu saya melihat bahwa rumah ini kan rumah kosong. Kalian tahu kan gimana keadaannya rumah kosong. Rumah kosong itu walaupun ini dibersihkan seminggu itu ada beberapa kali, tapi beda dengan rumah yang ditinggalin. Jadi hari itu saya ngepel rumah ini 2 lantai ya. Itu enggak cuman sekali, karena enggak cukup sekali, banyak sekali debu halusnya guys. Jadi saya ngepel itu ada kali kalau 6 kali. Aduh, saking banyaknya tenaga juga ya, karena saya bangun pagi-pagi, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya tuh juga bersih-bersih rumah ini dengan semangat. Oke, semua udah bersih. Kemudian kegiatan apa lagi yang saya lakukan adalah berjemur guys. Jangan lupa ya, sinar matahari di jam 10 tuh baik untuk penderita maupun tidak penderita COVID-19. Jadi di sekitar jam 10 saya berjemur. Nah, berjemur di mana? Ada suatu ruangan yang ruangan tambahan, biasanya keluarga kita tuh menyebutkan ruangan bar. Seperti itu ya, tapi bukan bar yang gimana, itu cuma ruangan tambahan, gak ada apa-apanya. Nah, karena di situ ada kaca dan matahari lumayan masuk, saya sering berjemur di sana atau di teras depan rumah saya langsung kesentrong sama matahari. Seperti itu guys. Nah, memang membuat badan tuh lebih hangat, dan waktu itu pada saat saya berjemur, lendir-lendir yang ada di hidung saya ini banyak yang keluar guys. Nah, itu efeknya berjemur. Jadi untuk kalian jangan malas berjemur ya. Nah, oke, kegiatan apa lagi yang saya lakukan selama isolasi mandiri? Jelas saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Nah, saya banyak bernyanyi, memuji, terus kemudian saya baca Alkitab, saya merenung, seperti itu. Terus kemudian ya banyak sekali lah mendekatkan diri sama Tuhan ya. Ini saya percaya walaupun saya nih didiagnosa sakit positif 19, tetap ada hal-hal positif yang Tuhan tinggalkan untuk saya. Di hari-hari ini saya bisa semakin dekat sama Tuhan ya, itu yang saya rasakan. Itulah kegiatan-kegiatan simple yang saya rasakan, juga bikin video untuk memberikan info kepada kalian ya kan, walaupun saya ini positif COVID, tapi saya mau memberikan info positif agar kalian tidak sampai positif COVID-19, seperti itu. Kemudian saya juga ngedit video dan kawan-kawan lah, itu sangat hal-hal yang sangat menyenangkan buat saya gitu ya. Dan tentunya saya melihat banyak-banyak informasi dari YouTube, maka dari itu kalau nggak ada internet, saya juga bingung kan, karena itu saya mau say thank you sekali lagi ya sama tetangga saya di sebelah dan juga di depan rumah saya. Thank you banget. Oke. Kalian ya kalau isolasi mandiri sendirian tanpa ada orang harus bisa mawas diri ya. Saya mau sharing alat-alat apaan aja
yang perlu kalian sediakan benar-benar dekat di area kalian tidur.